Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini bersama Bang Zolpan dengan tema kita yang masih sama, yaitu online sampah gitu ya. Ya, sampah online ya. Ya, Ya, sampah gitu. online ya. Sampah online gitu bahwa aplikasi salin ya yang Ya, sudah aplikasi dibuat salin ya. sudah hampir masuk 3 bulan 2 bulan Iya, ya. 3 bulanan ya. Iya, 3 bulanan Iya. ya gitu kan, dan bergerak sampai sekarang juga untuk membantu masyarakat, pemerintah juga Iya, kayak benar. gitu. Dari proses tadi perjalanan mungkin sempat terputus. Dari setelah pemilahan, apa yang dilakukan oleh tim tuh Bang? Setelah mungkin dari tim tadi 2 orang yang Iya, biasa memilah kayak gitu. Ya, itu prosesnya lumayan lama ya Mas ya. Terkait pemilahan karena ibu-ibu biasanya sampah datang itu mereka kayak cup dulu, misalnya fokus ke cup dulu itu mereka Oh, lepas. berarti Iya, tidak tadi. boleh ada yang sama ya berarti ya? Iya, Benar-benar karena pure tadi ya? Mas kedepannya kan jenisnya sampah, baik itu jenis sampah, warnanya itu akan kita bedakan Mas, karena untuk memadukan bagaimana biar warna ini disatukan dia terlihat cantik di hasil produk kita nanti Mas. Makanya ibu-ibu di tim pemilah kita mereka kayak yang plastik warna ini mereka pilah dan pisahkan, yang plastik warna ini juga mereka pisahkan gitu kan. Dan juga selain itu untuk melihat gudang kita biar tertata dengan rapi gitu kan. Oh, Ya, Gudangnya di daerah mana? Gudang kita ada di Pancur Mas, di Sukarami gitu. Sukarami. Iya, di Kecamatan Slebar. Oke, berarti secara pengelolaan berarti ada mesin kah? Iya, mesin Setelah- kita mungkin dalam bulan depan insyaallah sampai ya di Kota Bengkulu gitu ya. Mungkin juga kita butuh persiapan juga pas sebelum mesin sampai ataupun mesin kita udah sampai nanti pasti kita perlu belajar banyak. Makanya sekarang ini kegiatan kita selain ibu-ibu memilah, kita belajar lagi kira-kira produk apa yang bisa kita hadirkan setelah mesin kita sampai nanti. Itu selalu kita mengajak baik itu karyawan di kantor ataupun bagian ibu-ibu pemilah untuk selalu belajar terkait apa aja sih yang bagus untuk sampah ini kita kelolanya produknya gitu. Walaupun udah ada yang udah tetap yang pasti kita buat nanti seperti yang kita sampaikan sebelumnya tadi Mas gitu. Gitu. Berarti mesin tadi fungsinya apa aja tuh? Iya, untuk mesin itu sementara Biasanya? itu ada mesin kalau kita biasanya kita bilang itu mesin penghancur atau Penghancur. pencacah tadi ya Masnya. Pencacah, ya. Ada mesin untuk mencairkan mungkin plastik ataupun bagian perombakan kertas gitu kan. Ada juga yang bagian pencetak tadi Mas. Jadi ada beberapa jenis mesin yang kita lagi tunggu kedatangannya pada saat ini gitu Iya, kan. iya, iya. Untuk menghasilkan produk dan nanti produknya ikut dirasakan oleh masyarakat Bengkulu nanti gitu ya. Artinya sudah dipilah, dipilih, Iya. diolah, mungkin dihancurkan dulu ya. Dihancurkan ya, Dicacah dihancurkan. Mungkin yang perlu dicairkan kita cairkan dulu kan, baru ada pencetakannya. Baru nanti. pencetakan. Baru pencetakan, baru jadi dan nanti bentuknya ya. Kalau output mungkin atau produk-produk yang bakal dihasilkan apa aja tuh biasanya? Oh ya, untuk produknya Mas ya, yang udah terkonsep sama kita ada kayak meja dan kursi dari sampah kita tadi, mungkin entah itu dari plastik gitu kan. Ada juga kayak papen blok, ada juga hiasan-hiasan meja dan tembok. Pokoknya pernak-pernik yang berbaur yang bisa kita buat olahannya dari sampah plastik, sampah yang berbaur plastik lah lebihnya yang itu akan kita jadikan produk seperti itu tadi Mas. Iya. Gitu. Artinya bisa menjadi barang yang ada nilai guna lagi. Iya, ada nilai guna lagi. Nah, gitu. Kalau ini sampah-sampah tadi kan yang plastik ya. Iya. Kalau sampah elektronik atau sampah-sampah yang mungkin berunsur aluminium Iya. itu seperti apa? Apakah beda kah pengelolaannya atau seperti apa? Ya, sementara ya Mas, pengolahan kita itu yang berjenis lain itu kita ada bermitra juga sama pengupul gudang yang besar di Kota Bengkulu Mas. Itu kita serahkan ke mereka untuk mengelolanya gitu. Oh, Mas. iya. Iya, sementara ya. Sekarang pokoknya titik fokusnya dari tim berarti untuk sampah anorganik. Ya, plastik. anorganik ya, enggak juga terkhusus plastik, semuanya Mas. Semuanya ya. Gitu. Nah, kalau hal-hal yang harus diperhatikan nih dalam proses pengelolaan sampah sendiri seperti apa? Prosesnya ya Mbak ya. Pastinya dalam pengelolaan sampah ini ya banyak proses yang kita lewati ya Mas ya. Pastinya untuk kita mungkin ada dalam hitungan waktu juga ini harus selesai ini ya. Intinya harus termanajemen lah semuanya gitu ya Mas ya. Biar proses yang kita jalankan itu ya sesuai dengan yang kita rancang gitu kan sebenarnya. Gitu Mas. Gitu. Kalau cerita nih gitu Ya, kan. boleh. Kalau Bang Zolpan
sudah dari tahun kapan terjun ke dunia lingkungan? Ya, kalau kita terjun ke dunia lingkungan ya udah lumayan lama ya Masnya, karena apa ya, bagi saya menarik ya, karena ada selain membantu masyarakat, selain kita ada feedback terhadap masyarakat, ternyata loh ada rasa bahagia tersendiri lah di diri kita Mas terkait penanganan dan pengelolaan sampah ini Mas. Karena kenapa? Ternyata di terkait permasalahan kita bisa hadir untuk ikut berbaur menghadirkan solusinya tadi kan Mas ya. Ya, kita mungkin dengan sedekah sampah atau dengan salin ini gitu kan yang Di momen apa melihat bahwa ada kebahagiaan nih mungkin untuk ya, di awal-awal kita bergabung di organisasi kepemudaan kemarin Mas, karena kita melalui yang namanya sedekah sampah kalau dahulu Mas. Awal kita bergabung di penggiat lingkungan, kita sedekah sampah. Jadi hasilan dari sampah sedekah sampah ini, masyarakat menyedekahkan sampahnya itu kan sampahnya kita jual Mas. Dan hasilnya itu baru kita masuk ke sosial Mas. Jadi kita nggak ada dapat, memang kalau terbilang ada nggak feedback buat kalian, ada secara nggak gajinya? material ya, Nggak ada sama sekali Mas, karena hasilan itu, uang itu kita real kita kasih ke anak yatim dan duafa Mas. Jadi kita datang hampir kayak anak yatim ataupun panti asuhan yang ada di Kota Bengkulu gitu kan, ataupun juga kayak panti jompo kayak itu yang untuk orang-orang tua. Itulah bahagianya kita di lingkungan dan sosial itu Mas. ada kepuasan ketika kita membantu orang. Bener, Ya, itu poin penting. ada Ya, kepuasan juga kita. ketika kita menjaga lingkungan. Iya, kayak ini aja kita disalin, kita bukan hanya sebatas bekerja aja Mas, tapi ada kita pengabdian membantu masyarakat gitu kan. Lingkungan kita bersih juga gitu kan. Nah, itu bukan kita semata-mata fokus bekerja aja, enggak. Fokus bekerja dapat gaji aja enggak, tapi kita ada fokusan juga untuk membantu pemerintahan tadi kan Mas. Sampah kita bersih ya alhamdulillah gitu kan. Kalaupun masyarakat ada dapat rezeki ataupun kita dapat rezeki, ya itu memang rezeki kita gitu kan. Gitu. Kalau tadi cerita suka, dukanya apa nih yang dirasakan Dukanya sama ya penggiat gitu ya? Apa ya, kayaknya kita bahagia sekali, malahan banyak harunya Mas kayaknya di penggiat lingkungan ini ya. Kita kalau jalannya itu kita asik-asik aja sih, nggak ada rasanya, nggak ada dukanya gitu. Malah lebih banyak harunya dikala kita tuntas mengerjakan ini, malah kita nangis bersama gitu kan. Itu benar ya Mas ya, kayak kita datang ke panti asuhan. Itu kadang-kadang melihat mereka bahagia, ya alhamdulillah kita bisa hadir di mungkin mereka itu, di bahagia mereka itu ada yang belum bahagia sebenarnya kayak gitu kan. Walaupun Ya, kalau kita mungkin ngerasa sedih, mungkin ada yang lebih sedih. Iya gitu. benar Kayak gitu gitu ya. Tapi kita lebih ke jalan aja lah prosesnya ya. Bahagia aja menjalaninya gitu. Dan salah satunya sampai sekarang juga memilih untuk Iya, bekerja di ini ya, di penggiat lingkungan ini, Penggiat komunitas ini gitu Mas. Oke. Ya. Baik, terima kasih Bang Sultan. Kita tahan dulu Iya, cerita kita gitu kan. Nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Opini Obrolan Pagi.